Jadi anak-anak, di tanah Jawa itu hiduplah seorang bangsawan yang sederhana dan sangat dekat dengan rakyat, yaitu Pangeran Diponegoro. Nah, suatu hari Belanda memasang patok jalan di tanah leluhurnya Pangeran Diponegoro. Nah, kemudian Pangeran Diponegoro ini sangat marah karena bagi beliau tanah tersebut bukan sekedar tanah, tetapi juga kehormatan dan harga diri. Jadi akhirnya beliau berkata dalam hati, aku tidak akan diam melihat rakyat itu tertindas. Akhirnya perang pun dimulai. Namun Pangeran Diponegoro tidak melawan secara biasa. Ia menggunakan strategi gerilya. Nah, ada yang tahu apa itu strategi gerilya? Saya. Strategi menyerang tiba-tiba kemudian menghilang. Nah, good, pintar ya. Nah, jadi Pangeran Diponegoro itu menyerang tiba-tiba lalu kemudian menghilang. Belanda itu kebingungan. Mereka bingung dari mana serangan ini datang. Nah, tak hanya itu, rakyat pun ikut membantu Pangeran Diponegoro dengan memberi makanan dan menyembunyikan pasukan. Perang ini berlangsung sangat lama. Namun sayangnya Pangeran Diponegoro akhirnya tertangkap dengan cara tipu daya saat perundingan. Anak-anak, menurut kalian kenapa Pangeran Diponegoro ini melawan? Kenapa pangeran ini berani melawan Belanda? Ada yang tahu? Karena Belanda memasang patok di tanah leluhur. Ya, benar, karena Belanda memasang patok jalan di tanah leluhurnya Pangeran Diponegoro. Nah, sekarang kita pergi ke Aceh. Nah, di sana rakyat juga tidak mau dijajah. Mereka berjuang dengan semangat yang tak kalah luar biasa. Kemudian ada seorang tokoh hebat bernama Teuku Umar. Ia berpura-pura bekerja sama dengan Belanda. Kemudian Belanda percaya dan memberinya senjata. Nah, tapi apa yang terjadi? Ternyata senjata itu digunakan untuk melawan Belanda kembali. Selain itu, ada sosok perempuan yang luar biasa, namanya Cut Nyak Dien. Nah, walaupun hidup dalam kesulitan, sosok perempuan ini dia tetap berjuang, tidak takut dan juga tidak pernah menyerah. Nah, perang di Aceh ini berlangsung sangat lama. Ini menunjukkan betapa kuatnya semangat mereka dalam melawan penjajah. Nah, kira-kira anak-anak, kalau kalian jadi rakyat Aceh, apakah kalian akan berani seperti mereka? Ya, berani. Nah, mengapa berani? Karena kita melawan penjajah yang menjajah bangsa kita sendiri. Oke, baik. Sekarang marilah kita pikirkan bersama. Kira-kira apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Rela berkorban. Ya, Pantang menyerah. ya, apalagi? Berani. Ya. Nah, jadi anak-anak dari kisah tadi kita bisa belajar bahwa mereka itu berani melawan penjajah, mereka pantang menyerah dan juga mereka sangat mencintai tanah air kita. Jadi mereka berjuang bukan karena dipaksa, tapi karena mereka sadar bahwa Indonesia adalah milik mereka. Jadi sekarang kita ini sudah hidup di masa merdeka, tidak perlu berperang seperti mereka, tapi kita tetap bisa berjuang. Dengan cara apa? Belajar dengan sungguh-sungguh dan lebih giat. Ya, dengan cara lebih belajar dengan sungguh-sungguh, menghargai guru dan